Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo entrepreneur, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya dengan Desma dari Innotech. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat sistem administrasi yang mudah bagi UMKM. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan administrasi dan apa fungsi untuk menjalankan usaha Anda? Administrasi adalah serangkaian aktivitas rutin pada sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut secara sistematis. Dalam artian sempit, administrasi adalah kegiatan yang mencakup catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, agenda, dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatanegaraan. Walaupun nampaknya administrasi itu mudah dan ringan, tapi administrasi bisa dikatakan sebagai queen of pitch loh. Karena kekacauan akan terjadi pada sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut tidak menjalankan fungsi administrasinya dengan baik. Contoh kecilnya begini, bayangkan jika Bapak dan Ibu memiliki satu catatan tanda bukti yang acak-acakan, maka tentunya akan membuat Anda kewalahan dalam hal mencari surat menyurat tersebut, bukan? Atau misalnya Anda tidak memiliki catatan atas uang kas masuk dan keluar, tentunya saat uang kas Anda habis, Anda tidak akan bisa menelusuri kemana perginya uang kas tersebut. Ada beberapa unsur dalam sebuah fungsi administrasi. 1. Manajemen. Manajemen merupakan alat untuk pelaksanaan administrasi. Di dalam manajemen terdapat pengatur, penggerak, manajer, tenaga operasional. Tetapi bagi UMKM atau startup cukup diwakili dengan satu orang bagian administrasi dan bisa merangkap bagian keuangan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah informasi dan bentuk komunikasi antar tim. Yang ketiga, kepegawaian. Dalam administrasi ada proses yang saling berhubungan, yaitu penerimaan, penempatan, pendayagunaan, dan pemberhentian kerja. Hal ini menjadi penting bagi UMKM dalam melakukan proses perekrutan hingga pemberhentian kerja. Yang keempat, keuangan, berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama, mulai dari penerimaan dana hingga mempertanggungjawabkannya. Yang kelima, perbekalan. Administrasi berhubungan dengan pengadaan barang, penerimaan barang, hingga pemusnahan barang. Administrasi akan mendata semua barang yang ada di dalam perusahaan. Yang keenam, tata usaha. Dalam administrasi, tata usaha meliputi berbagai macam, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pengiriman produk. Yang ketujuh, public relasi. Administrasi pada akhirnya akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dapat berhubungan dengan masyarakat hingga konsumen. Tugas administrator bisa dikatakan bahwa tugas seseorang yang bekerja di dalam manajemen administrasi yang mencakup banyak hal, misalnya saja mailing. Administrasi erat kaitannya dengan perihal surat menyurat yang berhubungan dengan bidang yang dikerjakan oleh kantor atau tempat ia bekerja. Misalnya, membuat surat yang berkaitan dengan kontrak kerja, surat pindah kerja, surat pembelian dan penjualan, maupun berbagai macam surat lainnya. Teleponing atau chatting. Telepon merupakan media komunikasi yang sangat penting pada suatu perusahaan dan konsumen. Karena melalui telepon atau chatting inilah akan terhubung satu sama lainnya untuk membicarakan berbagai macam hal. Sebagai seseorang yang bekerja di dalam bidang administrasi, bertugas untuk menjawab telepon atau chat yang masuk ke perusahaan. Checking. Administrasi juga memiliki tugas untuk mengecek apakah seluruh pihak yang diberikan tugas mampu menjalankan tugas tim dengan baik. Dengan memastikan hal ini akan mempermudahkan tugasnya dalam membuat laporan maupun memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuan dan targetnya. Calculating atau filing. Administrasi juga bertugas untuk merekap data-data perusahaan, baik data lama maupun data yang sedang berlangsung. Hal ini penting karena akan diperlukan untuk bahan laporan ketika perusahaan membutuhkan perbandingan data lama dengan data baru. Sehingga seorang admin harus memiliki dan membuat arsip untuk semua aktivitas perusahaan. Menyusun jadwal. Selain itu, administrasi juga memiliki tugas membuatkan jadwal meeting antara klien atau konsumen dengan perusahaan. Dengan melihat berbagai penjelasan di atas,
Maka sebenarnya bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa administrasi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Ketika administrasi mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka besar kemungkinan target, visi dan misi perusahaan juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Namun secara luas tujuan adanya administrasi adalah sebagai berikut. 1. Agar dapat melakukan rekap data perusahaan secara detail dan menyeluruh. Kemudian menyimpan data tersebut untuk berbagai keperluan perusahaan. Yang kedua, agar mampu melakukan laporan perusahaan secara lengkap dan detail. Yang ketiga, agar perusahaan mampu melayani dengan baik mengenai kebutuhan bidang tata usaha maupun mitra kerja. Yang keempat, agar perusahaan dapat menjalankan rencananya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Lebih jauh lagi, mengikuti perkembangan teknologi saat ini, semua tidak terlepas dari teknologi digital. Di masa pandemi saat ini, bahkan teknologi bukan lagi merupakan sebuah pilihan, melainkan keharusan karena keterbatasan ruang gerak manusia itu sendiri. Berikut penjelasannya mengenai teknologi digital terkait administrasi. Digital administrasi disebut juga dengan electronic filing. Electronic filing dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, online filing. Yang kedua, offline filing. Yang pertama, online filing. Online filing ada 3 tingkatan, yaitu filing yang dapat diakses khusus pribadi, akses terbatas, dan akses umum. Online filing bisa kita terapkan pada penggunaan email. Banyak yang masih menggunakan email hanya sebatas mengirim dan menerima email. Padahal email-email tersebut bisa dikategorikan berdasarkan keinginan dan kebutuhan kita. Banyak fitur-fitur yang belum dimanfaatkan pada email service, seperti pembuatan folder yang akan sangat memudahkan kita merapikan, mengarsipkan email berdasarkan kategori yang kita kendaki. Online filing bersifat terbatas, bisa digunakan untuk men-share file yang bersifat kalangan terbatas, hanya untuk kalangan internal misalnya. Layanan ini berbasis komputasi awan, bahasa kerennya digital atau e-office. Contohnya layanan milik Google, yaitu Google Drive. Dengan layanan ini, kita lebih mudah untuk menyimpan, mengakses, atau membagi file secara aman, cepat, dan efektif. Yang kedua, offline filing. Offline filing yang dimaksud adalah penyimpanan file di personal komputer atau PC, laptop, atau bahkan handphone tanpa menggunakan akses internet. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan filing adalah bagaimana pemberian nama pada arsip tersebut. Perumusan nama melalui kodifikasi akan sangat membantu. Selain lebih efektif, pencariannya juga akan lebih mudah dilakukan. Inilah salah satu kelebihan dari electronic filing. Meskipun kita menyimpan filenya belum rapi, jika kita ingat nama filenya, maka akan mudah ditemukan file tersebut. Apalagi jika sudah tertata rapi. Itulah sekilas mengenai administrasi. Dengan berbagai deskripsi di atas, memang bisa dikatakan bahwa manajemen administrasi sangat penting. Tak heran jika sampai saat ini ilmu manajemen administrasi menjadi bidang yang cukup banyak dicari oleh perusahaan. Demikian info singkat tentang pengertian dan bagaimana cara membuat sistem administrasi yang mudah bagi UMKM. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang giliran teknopreneur untuk mencoba memulai menerapkan sistem administrasi yang mudah untuk perkembangan usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.